wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas biokimia pangan lanjut tentang pembuatan minuman kelapa muda dengan fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Nama saya Heremin, NIM Q1A1190077, kelas TPG B 2019. Minuman probiotik air kelapa muda, yang contoh hasil produk seperti gambar yang di bawah. Kemudian pengertian minuman probiotik adalah minuman fermentasi asam laktat, mengandung bakteri asam laktat hidup dan dapat memperbaiki efek kesehatan ketika dikonsumsi. Minuman probiotik air kelapa muda memanfaatkan bakteri asam laktat Lactobacillus casei dengan fermentasi selama 48 jam. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain air kelapa muda dari jenis kelapa coklat yang dibeli di pasar Merjosari Malang. Kemudian starter Lactobacillus casei strain FNCC 0090 yang diperoleh dari laboratorium PAU atau PAUUGM, dan gula pasir merek Gulaku. Bahan tambahan lainnya digunakan antara lain MRS agar Pronadisa, MRS Brot dan agar Pronadisa, Pepton, Aquades, alkohol, glukosa, buffer dengan pH 4 dan 7, kemudian H2SO4, pekat anheron, CaCO3, Pb asetat, Na oksalat, NaOH 0,1 N, dan indikator Pp. Kemudian kandungan minuman probiotik air kelapa muda yaitu 25% dari komponen buah kelapa. Air kelapa muda mengandung air 95,50%, protein 0,10%, lemak kurang dari 0,10%, karbohidrat 4,00%, dan abu 0,40%. Air kelapa muda juga mengandung vitamin C sebesar 2,20 sampai 3,40 mg per 100 ml dan vitamin B kompleks yang terdiri atas asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, asam folat, vitamin B1, dan sedikit pyridoxine. Air kelapa muda juga mengandung sejumlah mineral yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, klorin, sulfur, dan bes. Proses pembuatan minuman probiotik air kelapa muda: yang pertama air kelapa muda, kemudian penyimpanan, terusnya analisis, dibersihkan, pasteurisasi, dimasukkan ke dalam botol kaca, kemudian dihomogenkan dan didinginkan, diinokulasikan ke dalam air kelapa muda, diinkubasi, kemudian fermentasi selama 48 jam, kemudian menghasilkan minuman probiotik air kelapa muda. Lactobacillus casei sumber energi dari bakteri Lactobacillus casei. Peningkatan bakteri asam laktat dipengaruhi oleh ketersediaan sukrosa dan susu skim. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa dan susu skim yang ditambahkan pada minuman probiotik air kelapa muda, maka total bakteri asam laktat yang dihasilkan semakin tinggi. Sukrosa dan susu skim dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk perkembangbiakan sel selama proses fermentasi. Lactobacillus casei mampu memecah glukosa menjadi asam laktat maupun gula lainnya seperti laktosa, galaktosa, fruktosa, maltosa, dan sukrosa. Kemudian pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kandungan nutrisi meliputi jumlah karbon dan nitrogen, tingkat keasaman pH, temperatur, dan udara. Temperatur Lactobacillus casei atau BAL, bakteri asam laktat, di mana bakteri ini dapat tumbuh pada rentang suhu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH Lactobacillus casei ini dapat tumbuh pada 4,5 dan 6. pH yang terlihat dengan adanya endapan dan medium yang keruh. Sedangkan untuk
1,3 pH. Tidak terlihat adanya pertumbuhan medium yang masih tetap jernih. Media Lactobacillus casei yang telah diidentifikasi dapat dibiarkan pada media MR Sprout. Ukuran bakteri berbentuk batang pendek dan lurus dengan ukuran panjang 2,0 mikron. Taksonomi bakteri Lactobacillus casei diklasifikasikan menjadi dua famili, yaitu Streptococcacea, Lactobacillus caeae. Metabolisme Lactobacillus casei pada fermentasi air kelapa muda. Penggunaan susu skim pada produk minuman probiotik ini yaitu diperlukan pada proses pengolahan minuman probiotik dengan maksud meningkatkan nilai gizi pada produk. Selain itu, susu skim menjadi sumber karbon tambahan untuk mikroorganisme pada saat fermentasi berlangsung. Komposisi kimia yang berkaitan dengan fermentasi berkaitan dengan produk minum air kelapa muda, yaitu pronadisa, pepton, aquades, alkohol, glukosa, buffer pH 4 dan 7, H2SO4, pK antrone, CaCO3, Pb asetat, NaOksalat, NaOH 0,1 N. Daftar pustaka. Kemudian sekian dan terima kasih. Baik, itulah pembuatan video presentasi tugas biokimia lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.